Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila dari Prodi PAI A2 dengan NIM 241101010055. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ibu Fakriatus Sofa Alawiyah SPDI MPD yang mengampu mata kuliah studi Al-Quran dan Tafsir Tarbawi. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah buku tafsir yang berasal dari web Pustaka Lajnah, yang dimana web ini merupakan milik Kemenak. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains, dan saya berfokus pada satu subbab, yaitu mengenai asal muasal kehidupan dan manusia. Jadi, penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti. Ada 3 misi yang bersifat given yang diemban manusia, yaitu misi utama untuk beribadah yang terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 56. Misi yang kedua yaitu misi fungsional sebagai khalifah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 30. Dan yang terakhir yaitu misi operasional untuk memakmurkan bumi yang terdapat pada surat Hud ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Secara harfiah, kata khalifah berarti wakil atau pengganti. Dengan demikian, misi utama manusia di muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Jika Allah adalah sang pencipta seluruh jagat raya ini, maka manusia sebagai khalifahnya berkewajiban untuk memakmurkan jagat raya itu, utamanya bumi dan seluruh isinya, serta menjaganya dari kerusakan. Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Tuhan, suatu bentuk perilaku yang tulus untuk menghormati ketuhanan. Asal muasal kehidupan. Kapankah kehidupan mulai ada? Al-Quran memberi jawaban yang tegas, yakni bahwa kehidupan bermula saat alam semesta tercipta. Teori abiogenesis adalah satu teori yang biasa dipakai dalam mengungkap permulaan kehidupan di bumi. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan berawal dari agregat-agregat materi non-hidup. Teori lain yang masih diteliti sampai saat ini mengindikasikan bahwa kehidupan di bumi dimulai jauh di dasar laut. Menurut teori ini, awal kehidupan terjadi di celah atau ventilasi magma di sekitar kawah gunung berapi di bawah laut, yang dikenal dengan nama hidrotermal. Teori lain mengenai asal kehidupan mengindikasikan bahwa kehidupan di bumi berasal dari antariksa atau space. Menurut teori ini, bahan dasar kehidupan datang bersama meteor yang jatuh saat bumi sedang dalam masa pembentukan. Teori-teori tentang awal mula makhluk hidup ini muncul dan berkembang sejalan dengan temuan-temuan alat bantu seperti mikroskop dalam menjelaskannya. Beberapa teori ditolak karena kekurangan bukti, dan beberapa lainnya masih dianggap relevan karena didukung bukti yang ditemukan dengan alat-alat bantu dan peraga. Dengan demikian, pernyataan yang ada dalam Al-Quran mengenai asal muasal kehidupan, baik itu merujuk pada kehidupan secara umum, pada elemen yang dapat melahirkan tumbuhan yang tumbuh di tanah, ataupun air mani yang dimiliki oleh binatang kelompok tertentu, adalah sesuai dengan data-data ilmiah yang ada saat ini. Asal muasal manusia. Pada abad ke-19, dunia ilmu pengetahuan digoncang oleh temuan baru yang kontroversial, yaitu teori evolusi. Teori ini mengemukakan bahwa jenis manusia ada di muka bumi melalui suatu proses panjang evolusi. Seperti teorinya pencetus teori ini, hingga beberapa waktu yang lalu masih menjadi bahan perdebatan para ilmuwan. Hingga tahun 2008, hanya satu nama yang diakui sebagai pencetus teori evolusi, yaitu Charles Robert Darwin 1809 sampai 1882. Menurut teori evolusi, keberadaan manusia di bumi tidak begitu saja muncul. Dinyatakan dalam teori ini waktu yang diperlukan untuk proses evolusi, yang salah satunya berujung pada terbentuknya manusia, memerlukan waktu jutaan tahun. Pada permulaan kehidupan,
Bentuk kehidupan yang ada berupa mikroorganisme atau makhluk reknik uniseluler dengan inti sel yang belum sempurna. Dari evolusi mikroorganisme menjadi tumbuhan, ada percambangan karena mutasi yang sukses menjadi bentuk hewan tingkat rendah, yang kemudian menjadi hewan tingkat tinggi. Dengan tidak sengaja, dari salah satu binatang muncullah manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya sederet bukti berupa tengkorak hewan yang secara runtut mengarah ke tengkorak manusia saat ini. Namun seorang pakar bernama Ernst Haeckel, seorang pengikut fanatik Darwin, dalam tulisannya mengenai evolusi manusia terbukti belakangan ini telah melakukan manipulasi foto-foto embrio dari beberapa jenis binatang dan manusia sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkannya seolah terbukti. Dari temuan yang disebut terakhir ini kemudian diputuskan bahwa evolusi panjang manusia berasal dari binatang tingkat rendah. Penciptaan makhluk dari air. Air adalah komponen utama supaya makhluk dapat melanjutkan kehidupannya. Sebanyak 50-90% berat makhluk hidup disumbangkan oleh air. Semua makhluk hidup memerlukan air untuk dapat bertahan hidup. Seorang peneliti bernama Jan Baptista van Helmont pada tahun 1640-an menemukan bahwa kandungan air di dalam tanah adalah elemen terpenting bagi kehidupan tumbuhan. Peran air yang sangat besar juga tercermin dari komposisi material di bumi. Saat ini sekitar 72% permukaan bumi masih ditutupi air. Permukaan air laut di bumi ini memang tidak sama tinggi. Diperkirakan apabila permukaan air di seluruh dunia ini sama tinggi, maka seluruh daratan akan berada di bawah laut. Dengan demikian, bahwa kehidupan dimulai dari dan di dalam air merupakan temuan dalam bidang biologi, kenyataan yang memperlihatkan bahwa protoplasma, dasar dari terjadinya kehidupan, adalah cair atau setengah cair dalam keadaan bergerak dan tidak stabil, adalah bukti lain yang datang dari pengamatan perkembangan di bidang embriologi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada tingkat tertentu masa perkembangan janin, makhluk yang hidup di daratan pun memiliki organ serupa insang. Penciptaan manusia dari tanah liat. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Telaah awal dari kejadian manusia adalah sebagai berikut, yaitu saripati yang berasal dari tanah liat yang terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 12 yang mengindikasikan bahwa tanah tersebut mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi proses kehidupan. Tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk yang terdapat pada surat Al-Hijr ayat 26. Kata lumpur hitam pada ayat di atas mengisyaratkan keterlibatan molekul air atau H2O dalam proses terbentuknya molekul-molekul pendukung proses kehidupan. Pada beberapa tahapan berikutnya, molekul-molekul kehidupan yang paling awal ini masuk ke dalam susunan sel paling sederhana yang terbentuk dari tanah pula. Dari telaah di atas dapat dimengerti bahwa tampaknya Al-Quran memberikan isyarat bahwa proses penciptaan manusia melalui tahapan-tahapan tertentu, mulai dari tanah, saripati atau yang berasal dari tanah liat kering dari lumpur yang diberi bentuk, dan tanah kering seperti tembikar. Evolusi kesadaran insani manusia. Dalam mengurai perkembangan peradaban manusia yang juga dapat dikaitkan dengan perkembangan organnya, para ahli menghadapi problem yang lebih mudah ketimbang ketika mereka melakukan analisis atas proses penciptaan manusia. Para arkeolog dan antropolog menemukan bahwa peradaban manusia terjadi melalui jalur yang terbagi dengan jelas. Situs-situs purbakala yang ditemukan menunjukkan bahwa perubahan zaman yang terjadi pada kehidupan manusia diikuti pula oleh perubahan budaya yang menyertainya. Tahapan peradaban di atas tidak lepas dari kemampuan manusia
dalam menggunakan otaknya untuk berpikir. Namun dalam pembahasan kali ini yang digunakan untuk menjelaskan awal mula cerita evolusi kesadaran insani manusia yang bisa jadi memberitahukan bahwa sebelum adanya penciptaan di alam semesta ini tidak terdapat apa-apa. Lalu seiring penciptaan alam semesta atau pencipta-penciptaan lainnya termasuk penciptaan manusia berangsur berjalan. Sejak masa ini karena peran pentingnya di alam semesta, manusia mulai mempelajari alam untuk melaksanakan perannya sebagai khalifah dan dapat mengelola bumi dengan baik, dan manusia juga memerlukan penguasaan pengetahuan secara luas. Penciptaan Adam. Setelah menciptakan bumi, langit, dan malaikat, Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk lain yang nantinya akan dipercaya menghuni dan memelihara bumi sebagai tempat tinggalnya. Adam adalah makhluk itu. Manusia pertama yang diciptakan Allah. Nyatanya, manusia yang berasal dari tanah itu memiliki keutamaan melebihi makhluk bumi lainnya. Makhluk itu mampu menyimpan memori yang telah diajarkan oleh Allah. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah mengapa Adam mampu menyebutkan nama benda-benda itu, sedangkan malaikat tidak. Hal ini disebabkan Adam dilengkapi dengan instrumen penyimpan dan pengekspresi kembali memori, yaitu jaringan otak dan DNA yang terdiri dari unsur-unsur tanah itu, dan tidak demikian halnya dengan malaikat. Pada awalnya Adam ditempatkan di surga. Di sini juga akhirnya beliau ditemani oleh seorang wanita bernama Hawa. Saat sedang menikmati keindahan dan berbagai jamuan surgawi, datanglah iblis menggoda mereka. Godaan iblis ketika itu jelas-jelas menggunakan pendekatan logika ilmiah. Untuk menguatkan logika itu, iblis memumbui tipuannya dengan sumpah dan mendudukkan diri sebagai penasihat. Pengaruh susunan kata yang demikian ini sangat mempengaruhi Adam dan Hawa hingga akhirnya mereka terlena dan memakan buah terlarang itu. Peristiwa inilah yang melatar belakangi pengusiran Adam dan Hawa ke dunia. Tetapi diduga kalaupun mereka tidak terbujuk iblis dengan satu atau lain cara, mereka akan tetap turun ke bumi. Kejadian ini mengandung hikmah, yakni pengembalian manusia kepada tujuan utama penciptaannya, yaitu menjadi khalifah. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai buku tafsir yang berjudul Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains yang berfokus pada satu subbab, yakni mengenai asal-muasal kehidupan dan manusia. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.